Baby, I beg you, yeah. I lost my shoes Kita last mau night. lihat kamar di Yachts Colony. Ini kamarnya namanya Sendang, katanya terkenal banget dan ada onsennya. Coba mau kita lihat dalam kayak gimana dalamnya ya. My mother's proud of me. From each scar upon my knuckle and each graze upon my knee. And all I know is I got a cab and then threw up upon his car seat. He kicked me out and then I walked in the rain. I tell myself in every way I won't be doing this again. And tomorrow's a So this is the room buat kamar Sendang. Ini lumayan luas. Konsepnya bentuknya seperti L gitu. Jadi misalkan kalian masuk dari pintu depan, oke, kalian tinggal lurus sedikit sebelah kiri sini ada kamar mandi, kemudian ada juga perlengkapan-perlengkapan di sini. Tambah lagi ada meja kerja. Dan juga paling oke di sini adalah adanya sofa di sini dan kemudian bed dan juga tempat duduk seperti di Jepang. Wait, oh here it is. Dan ini secara keseluruhan ini oke banget, bagus banget ini kamarnya. Dan harganya ini per malam rata-rata harganya itu bervariasi dari 2 juta sampai dengan 2,4 juta kalau di sini. See, bagus banget. and spend the afternoon looking around for the things that I left on the ground and say you with me Good morning dari Yachts Colony kali ini. Nah, kemarin belum sempat room tour, padahal cuma kecil kamarnya. Nah, sebenarnya kalau setiap kamar di Sendang itu ada balkoninya di sebelah sini. Cuman balkoninya kok first impresi saya adalah why? Kenapa ada balkoni di lantai 1? Karena pemandangannya adalah oke, pojokan halaman, tembusan lantai atas, tembok, dan nggak bisa diapa-apain. Saya juga bingung sebenarnya buat apa gitu kan. Meskipun oke lah ketika kalian yang mau smoking pun di sebelah sini ada di luar, tapi pemandangannya apa gitu loh. Kok cuma gini kan rugi juga gitu kalau misalnya kita mau pergi. Jadi menurut saya sih kalau buat yang pengen nginep di Sendang mendingan request yang di atas. Kayak di atas itu lebih banyak pemandangan yang bisa dilihat ketimbang yang di lantai 1 kalau misalnya kalian memang pengen stay lama gitu di dalam kamar. Kalau kalian nginepnya di Sendang itu akses kalian sendiri di sini. Dan harus pakai kartu akses. I lost my shoes last night. I don't know where I've Karena been. buat ini nggak bisa dibeli, ini harus. Jadi buat kalian nginep di Sendang, misalkan kalian mau berendam di sini, ya itu memang aksesnya tuh dibuatnya khusus gitu. Kalau misalnya yang nginep di kamar Sendang di sini ada total ada 4 kamar, itu semua kan dikasih kartu akses yang ini buat bisa ngebuka pintu di depan. Jadi semua orang nggak bisa ngelihat onsen di sebelah sini. Dan onsen di sini cuma dibuka tuh jam sebenarnya bisa dibuka 24 jam, cuman dipanasin itu dari jam 8 sampai jam 10 sama jam 5 sampai jam 7 atau 7 sampai 9 malam gitu. Dan saking private-nya itu di bagian atas itu kalian dari atas tuh kalian nggak bisa melihat akses ke onsen. Misalkan lihat dari lantai atas itu mau lihat room tour gitu. Karena memang dibuatnya itu sedemikian rupa, arsitekturnya emang keren banget. Dan di sini itu kalian yang mau nginep di onsen ya udah cuma kalian doang yang bisa menikmati pemandangan di sini. Kalau misalkan kalian dari atas mau lihat itu nggak bisa, kan harus berakses nginep buat di kamar Sendang. Sebenarnya oke sih, lucu. Cuman karena memang ini alatnya kan manual banget ya. Alatnya manual banget di sini dan cuma nyala di beberapa jam-jam tertentu. Jadi kasih air panasnya itu benar-benar terbatas sedikit demi sedikit, makanya buat panasnya itu lama banget dan bisa cepet dingin, itu minusnya. Cuma pemandangannya memang bagus banget dan di sini spot very instagramable. See? And the next question is it worth it buat nginep di sini dengan harga 2 jutaan? Worth it sebenarnya karena memang ini bisa ditempati untuk 3 orang, 3-4 orang bisa lah. Jadi ada bed yang bisa ditempati untuk 2 orang dewasa atau 3 orang dengan tubuh mini, yang pasti bukan saya.
dan juga sukarela untuk tidur di bawah, ataupun sukarela kedua tidur di sofa gitu. Jadi ini benar-benar worth it banget dengan harga 2 juta untuk high season. Kalau misalkan hari-hari biasa, ini biasa publish rate itu bisa sekitar 1,5 sampai dengan 1,8 juta. So just ini bagus banget, dan buat kalian yang memang nggak akan aktivitas keluar banyak, pengen stay di hotel aja di sini, cuma ke cafe hotelnya, kemudian mau berendam-berendam onsen, berendam-berendam cantik, duduk-duduk di balkon di belakang situ, ataupun ya mungkin sambil kerja di sebelah sini, menurut saya sih cukup worth it sih sebenarnya. Cuman ya masalahnya kalau misalnya kalian mau pengen pergi gitu, mendingan kalian pilih kamar yang lebih kecil aja. Jadi misalkan ditinggal-tinggal lama gitu pun juga nggak ngerasa rugi. Karena kalau misalkan dengan harga segitu, kalian di Jogja itu termasuk mahal. Hotel-hotel di Jogja yang baru-baru, yang butik-butik juga sekelas mungkin dengan Yachts Colony, itu semakin banyak di Jogja. Bahkan hotel butik itu harga bisa start 300 sampai dengan 500 ribu rupiah. 300 sampai 500 ribu rupiah, dan itu sudah dapat fasilitas yang mungkin mirip seperti yachts, cuman memang kamarnya lebih kecil. Dan itu memang diperuntukkan buat kalian yang pengen aktivitas outdoor ataupun pengen berpergian di Jogja lebih lama. Nah, jadi kalau mau nginep di sini menurut saya patut dipikirkan juga waktunya. Kalau misalkan kalian lebih banyak di jalan, ya rugi dong kalau misalkan nginepnya di sini, karena cuma ini menurut saya memang buat dipakai buat kongko-kongko sampai malam. Dan juga kedua adalah bahan temboknya ini loh. Ini oke banget kalau menurut saya. Tembok banget. Pembatas dengan kamar lainnya tembok juga, so ini bagus itu. Kok dibandingkan dengan hotel lain, misalkan Art Hotel gitu, itu pembatasnya itu bisa dikatakan nggak setebal ini. Jadi ketika kita mau kongkong sampai malam, kita ketawa-ketawa, itu potensi digebrak sama tetangga karena kita berisik itu lebih tinggi kok di hotel lain. Kalau misalnya di sini sih oke banget. Cuman karena nggak tahu kenapa kalau punya kamar saya ini TV-nya nggak bisa nyalain, pemirsa. Iya, sayang banget. Dan air panasnya ini sebelah sini, karena mungkin konsepnya green ya, jadi kalau tempat saya ini agak kurang air panasnya, bahkan sempat nggak keluar buat kemarin malam. PR banget tuh di malam-malam dan dingin. Spend the afternoon looking